Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Ayyuhal mustami'un wal mustami'at rahimakum wa rahimakumullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atih. Faqad fazal muttaqun, faqad fazal 'abidun al-mukhlisun. Bismillahirrahmanirrahim. Kafa min jazaihi iyyaka 'ala ta'ati ar-radiyaka laha ahlan. Secara mantuk terjemahannya kafa cukup, kiranya dianggap cukup, min jazaihi daripada balasan Allah, iyyaka kepadamu atas ibadahmu, ala ta'ati bahwasanya engkau telah bisa melaksanakan ta'at. Apa itu balasan yang dianggap cukup? Ar-radiyah, bahwasanya Allah meridhoi kepadamu, ahlan jadi ahlinya laha terhadap itu ta'at. Itu makna grammar. Makna umumnya, mafhumnya sebagai berikut. Kiranya dianggap cukup bagi hamba Allah sebagai balasan dari Allah atas taat-taat yang dilaksanakan oleh seorang hamba. Apa itu balasan yang dianggap cukup? Allah ridho engkau sebagai pelaku daripada ketaatan tersebut. Ini barang mahal, Pak. Baru diperkenankannya menjadi pelayan Allah pun itu sudah lebih baik daripada balasan-balasan yang lain. Baru diperkenankannya karena tidak setiap orang bisa diperkenankan oleh Allah jadi pelayan Allah. Jangan kalah sama Ustaz Yahya Waloni. Ustaz Yahya Waloni katanya begini, perguruan tinggi di Papua Kristen beliau yang bikin. Jadi pendeta tahu sendiri kan ada jatah bulanan kan. Di sini Ustaz gak ada jatah bulan. Artinya hidupnya sudah mapan, jadi misionaris. Seorang doktor pas pindah ke Islam, rumah ngontrak, mobil mogok, udah lama gak diservis, belum lunas. Coba kira-kira gimana? Itu diperkenankan sama Allah untuk jadi pelayan Allah. Apa yang kurang? Kalau melihat dari sisi tujuan hidup manusia untuk ibadah pada Allah, baru diperkenankan. Bapak kan kita suka sering mau kemana Pak, nyari pekerjaan kan? Baru diterima bekerja kan bilangnya minta soal gaji. Masa iya sudah diterima jadi pelayan tidak dikasih gaji? Itu udah lebih dari cukup. Jadi wazirnya Allah. Wazir itu membantu, jadi
para menterinya Allah, terimanya saja Masya Allah. Jangan dikhawatirkan yang lain. Lah surga mah itu mah upah. Itu mah surga meriwet dari Allah. Penghargaan atas pelayanan kepada Allah. Itu kan yang maknanya radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah nanti di akhirat itu radhiya, Allah ridho anhum kepada mereka hamba-hamba Allah. Kenapa? Waradu, karena dulu mereka hamba-hamba Allah ridho anhu kepada Allah. Sekarang kita ridho mengabdi, melayani Allah. Nanti giliran Allah yang melayani kita. Di surga itu bukan tempat lagi usaha. Coba saya mau nanya Pak, ini saya mau minum, angkat air ke gelas, cangkir, dari cangkir kita ambil, dibawa ke bibir, usaha bukan? Nah di surga udah nggak ada usaha, coba kira-kira gimana ya? Kata Allah dalam Al-Quran itu, lakum fiha untuk kalian semua apa yang kalian butuhkan. Coba gimana? Udah nggak ada usaha. Ini minum aja di sini usaha. Di surga bukan lagi tempat usaha, tempat pembalasan. Udah nggak kebayang seperti apa. Loh, makanya surga nggak bisa sekarang sama kita dibayangkan dalam pikiran, terlintas dalam hati, terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga sekarang. Surga yang ada di hati kita itu bukan surga yang sebenarnya. Kenapa? Kalau Nabi Adam yang mengatakan saya percaya karena udah dari sono. Kalau bayangan kita di bawah tadi dibaca sama imam, minta tihal anhar, di bawahnya ngalir sungai. Yang pernah lihat sama bapak sungai mana? Kalimalang, gitu ya. Kalau cuma kayak Kalimalang sih, ngapain jauh-jauh ke sana? Jadi baru diperkenankannya jadi pelayan Allah itu sudah merupakan pemberian Allah yang istimewa. Tapi kan kita butuh ini, butuh itu dia. Kalau sudah menduduki jabatan pelayan, itu ring pertama. Presiden hanya bawa sama pelayan, jadi kasih makan. Begitu percaya, begitu dekat. Masih meragukan, waduh seberapa gram kepercayaan kita kepada Allah. Seberapa derajat kepercayaan kita kepada Allah, masih sanksi baik. Diundang sama orang kaya, kira-kira perlu nggak takut kelaparan? Ini yang maha kaya diundang sama yang punya jabatan tinggi, kira-kira bakal macet nggak jalan untuk kita? Enggak, dikawal. Saya tuh kemarin acara dibuka tuh ujang yang di depan mobilnya dibuka, karena macet sama supir yang ngejemput dibuka. Dikira di dalam itu kan pasti ada jenderal, mau dibuka pelongsongnya ujang. Polisi yang lagi jaga langsung ngawal, keo, aduh kata saya kapan lagi kok kayak gini. Itu gara-gara diundang sama orang yang kebetulan jadi gubernur di Jawa Barat, undang saya, jadi kayak gitu. Ini yang undang Allah yang maha segala-galanya, kira-kira ada nggak preman yang bakal ngigit? Ya Allah, tabaraka. Seberapa sih kita percayanya kepada Allah? Jadi kita kudu bersyukur. Makanya jangan puri. Saya sholat wae dari muda sampai tua, tetap aja hidup tempat gua. Wah, kok begitu sih?
baru diperkenankannya sebagai pelaku taat kepada Allah, sebagai pelayan Allah, itu jauh lebih mulia. Kita ini lebih dihargai oleh Allah. Kita sendiri malah tidak mau menghargai kita. Seperti apa? Allah memperlakukan kita sebagai kekasih, Pak, bukan sebagai kuli pekerja. Kita malah memilihnya jadi pekerja. Mana upah duha saya? Oh, rezeki tetap 4. Mana hasil tahajud saya? Itu mah pekerja namanya. Allah maunya kita itu sebagai kekasih yang mau memberi Allah sesuka-sukanya Allah. Tidak sesuai lagi dengan pekerjaan kita. Alah, atau kita cuma pekerjaannya untuk Allah, harus sih ngedoa aja untuk kita. Allahumma in kana rizquna bis samai fa'anzil wa kana fil ardi fa'khrijna. Ya Allah, kalau itu duit ada di langit turunkan, kalau ada di perut bumi keluarkan, kalau jauh deketin, kalau susah gampangin, kalau haram halalkan, kalau dikit banyakin, ya Allah gitu. Kan gitu. Apa sih yang paling berharga? Yang kita yang selalu diminta dari isi dunia ini, Allah bakal kasihnya lebih. Kita mau nganggap Allah itu kita sebagai kekasih. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang iman itu amat sangat cintanya kepada Allah. Kenapa enggak cinta? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah engkau seperti Allah berbuat baik kepadamu. Masya Allah, barometernya kebaikan Allah. Kita maunya jadi pekerja, kerja ibadah hari ini itu langsung dikasih, minta ini, minta ini. Loh, itu mah pekerja mah. Kalau yang diterapkan seperti upah pada pekerja, nggak ada yang masuk surga. Karena bekerja itu harus sesuai syarat dan ketentuan. Bu, yuk buktiin. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Yang ujungnya aja, aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Itu pesanan Allah. Sementara kita sholat, yang ingat apa? Ayo, coba kalau sebagai pekerja, ya Allah ngasih upah sesuai dengan pekerjaannya. Allah minta sholat yang dilakukan permintaan Allah untuk mengingat Allah, sementara pekerjaan kita sholat tidak ingat ke Allah. Sesuai dengan pesanan? Sesuai dengan pesanan? Mau yang mana, sholat yang mana yang diandalkan? Rata-rata itu nggak ingat. Habis takbiratul ihram yang diingat aku. Bacaan nggak ngerti. Ada yang sampai hari ini umur sudah puluhan tahun, ada yang belum tahu isinya, terjemahannya bacaan sholat. So kalau kerja sesuai, kalau upah sesuai pekerjaannya, yang mau disesuaikan. Ngertinya di orang. Ya. Allah maunya kita itu jadi kekasih. Jadi kekasih, enggak sesuai dengan pekerjaan. Namanya kekasih, ngasih enggak sesuai. Semau-maunya Allah, seperti contohnya puasa. As-saumu li wa ana ajzi bihi, kata Allah. Puasa itu untukku lah. Jangan ente yang menentukan minta upah. Udahlah, untukku itu puasa. Nanti aku yang menentukan balasannya untuk. Tidak sesuai dengan pekerja. Kalau pekerja ya
Bapak ngupahin ke tukang jahit, ngejahit pakaian. Dia itu pekerja. Kerannya begini Shanghai, terus sakunya begini, sininya pakai skoder, ini ukurannya XL. Tahu-tahu pas begitu jadi ukurannya M. Kira-kira sesuai pesanan nggak? Mau diapain itu tukang jahit itu? Mau diapain itu? Jangan-jangan gara-gara ini beli kainnya dari luar negeri, jangan-jangan minta ganti malah. Mana besok mau dipakai lagi wisuda anak, ini seragam lagi terus gagal. Coba gimana? Nggak pusing? Ya Allah, Allah nggak begitu. Kita ini nggak dijadikan budak seperti pekerja, tidak. Cuman sikap kita aja yang harus sebagai budak. Budak itu tidak punya keinginan kecuali atas keinginan, mengikuti keinginan sayyid. Sayyid itu majikan. Begitulah kita. Tapi Allah jauh daripada memperlakukan kita hanya sebagai pekerja. Allah memperlakukan kita sebagai kekasih. Gimana enggak seperti kekasih, Pak? Sholat Jumat kata Nabi, siapa orang yang habis sholat Jumat tidak merubah tahiyat, habis sholat Jumat tidak merubah duduk tahiyatnya, intirosnya, baca Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, diampuni itu dosa seminggu. Nah kelakuannya hanya 2 menit kok, dosa seminggu dihapus. Apa pekerja yang upahnya seperti itu? Siapa orang yang menemukan Lailatul Qadar lebih bagus daripada 83 tahun 1000 bulan, yang istighfar pada malam Lailatul Qadar lebih bagus dari istighfar 83 tahun. Itu upah bukan yang model kayak gitu, Pak. Upah umum tidak segitu. Itu adalah perlakuan kekasih. Belum lagi Allah menyatakan inna godobi inna rahmati qolabat godobi, sesungguhnya kasih sayangku, rahmatku melebihi murkaku. Itu apa itu? Allah tidak adil, benar. Pengertian tanda kutip tidak adil itu apa? Ya kayak gitu itu. Lebih banyak ngampuninya ketimbang murkanya. Coba ujung-ujung Bapak ngedoa begini. Coba saya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Coba gimana? Songong menurut saya. Karena Allah lebih sayang pada kita sampai kirim doa itu. Padahal menurut saya itu sombong. Bapak aja belum tentu setuju kalau saya terjemahkan. Coba Pak, saya nanya, ada koruptor langsung minta dimaafkan, tidak dihukum, setuju tidak? Hah? Lah Bapak begitu berdoanya kepada Allah. Rabbana, Tuhan kami Allah, la tu'akhidna, engkau jangan siksa anak kami, innasina ketika kami lupa, au akhtana dan ketika kami salah. Ujung-ujung gue tidak mau disiksa, ya kudu dihukum dulu. Kan Bapak maunya koruptor gitu kan? Ujung-ujungnya dimaafkan, setuju apa tidak? Loh kita begitu diperlakukannya Allah. Gimana kalau seperti kalau bukan kekasih begitu? Bos nggak bisa itu ujung-ujung dimaafkan. Buhi dulu. Kan maunya begitu kita kepada koruptor. Sementara Allah memperlakukan kita nggak begitu. Ya Allah, tolong jangan Engkau siksa aku ketika aku lupa dan ketika aku salah dan lupa. Enak aja ujung-ujung nggak mau disiksa,
atas kesalahan, sementara Bapak sendiri nggak mau. Para pejabat banyak yang salah, ujung-ujung dimaafkan, kan tidak setuju kan? Ini Allah memperlakukan kita itu bukan narapidana, kekasih. Rahmat Allah lebih melebihi murkanya. Ya Allah, apa itu nggak cukup pemberian Allah itu? Maksud saya sampaikan demikian adalah jangan uring-uringan. What the meaning uring-uringan? Jangan ngerundel, jangan ngeresulo. Kata orang Sunda ngarasulah, itu ayat orang Sukabumi Pusada. Ngartos rupina ngarasulah, langsung rasul. Bahasa Jawanya ngeresulo. Begerendong, wah gua ibadah baik deket baik, apok hidup lah. La ilaha illallah. Sering-sering kita juga suka menganggap bahwa hasil ibadah kan di akhirat. Di dunia sudah dikasih, proposal belum nyampe, pemberian sudah didahulukan sama Allah. Sok siapa Bapak mau minta apa? Sementara yang diminta sudah datang duluan. Ayo minta apa? Ya udah tuh. Oke, minta. Ya Allah, kita belum nyerahin proposal, pemberian sudah duluan dikasih. Jadi jangan nyangka Islam itu hanya seolah-olah untuk akhirat, mana di dunianya seolah begitu. Enggak, semuanya sudah diberikan. Timbul pertanyaan, kenapa kita ini suka berbeda paham dengan Allah? Kenapa? Suka berbeda paham dengan Allah. Jawabannya adalah karena selama kita lupa tujuan hidup, maka akan selalu berbeda paham dengan Allah. Contoh, doa merasa belum dikabul terus, ibadah dari muda sampai tua tapi belangsak baik, miskin baik gitu. Seolah-olah jadi berbeda paham dengan Allah. Oh, saya mintanya Allah kasihnya Z. Kenapa? Seolah-olah berbeda dengan Allah. Bagi orang yang tujuannya ngumpul-ngumpul harta, miskin adalah sebuah kekecewaan, sebuah kegagalan. Betul atau betul? Bagi orang yang ngejar-ngejar jabatan, kegagalan adalah merupakan kekecewaan. Tapi bagi orang yang tujuannya mencari ridho Allah dalam kurung ibadah, tidak akan merasa berpapasan dengan Allah, berseberangan. Kita meminta kaya, dikasih miskin. Bukankah dengan miskin pun masih bisa meraih ridho Allah? Selama kita masih ingat tujuan hidup, tidak akan berbeda paham dengan Allah, tidak akan merasa berseberangan dengan Allah. Dan kita ini seolah-olah sering merasa dikecewakan. Oh, saya ini butuhnya kok nggak dikasih-kasih. Itu pasti orang yang lupa tujuan hidup. Coba kalau tujuan hidupnya dia ingat, oh saya ini untuk ibadah. Kan ibadah tidak harus dengan harta benda, dengan kemiskinan kayak kan bisa. Menggapai ridho Allah bukan harus dengan pinter, dengan orang bodoh, dengan bodoh dia bisa. Coba orang yang lupa tujuan. Tujuannya adalah ngumpul pernak-pernik dunia. Kalau tidak berhasil, padahal mencari ridho Allah tidak harus dengan dunia, tidak harus dengan pernak-pernik dunia, dengan miskin ya.
Ya Ayub contohnya. Ikhlas pasti. Enggak bakalan ngedumel kepada Allah. Gimana sih? Saya berdoa baik nggak dikasih-kasih. Sementara sudah dikasih deh yang saya kan mintanya akan apa dikasih B. Coba kalau ingat tujuan hidup adalah untuk ibadah, mencari ridho Allah. Dengan potensi yang ada, apa siapapun kita pasti dapat yang namanya ridho Allah. Dikasih nikmat syukur jadi ridho Allah. Dikasih musibah sabar jadi ridho Allah. Gak pernah akan berseberangan dengan Allah. Kenapa selama ini kita ini suka merasa dianaktirikan malahan Allah? Kenapa permintaan kita itu tidak semuanya diberikan? Karena yang menghalangi kita kepada Allah adalah pemberian Allah itu sendiri. Jabatan pemberian siapa? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Makanya kalau ada permintaan yang tidak diberikan, husnudon pada Allah, justru jangan-jangan dengan pemberian itu nanti engkau bakal terhalang dengan aku. Paham kan? Ibu sayang ke anak pasti banyak larangan. Kalau ibu tidak sayang ke anak, johor mau ketabrak kereta ke apa ke, itu namanya istidraj. Al-An'am ayat 44. Kalau sayang, masya Allah, dekat kompor dikit dilarang, main dikit ke jalan dilarang, pegang pisau dirampas. Banyak permintaan yang tidak diberikan. Kenapa? Karena jelas bakal menyakiti dia. Itu kurang lebih. Justru beda lagi kalau Allah murka alias istidraj. Bahasa Bekasinya ngambul, diambul bahasa Jawanya, diluluh bahasa Sundanya, disungkun, diangun, apa maunya gitu terus, garing terus garing biar cepat mati, ayo terus gitu. Apa disayang apa? Yang kayak gitu modelnya? Bukan. Siapa di sini yang nikah tujuan cerai? Hah? Tapi ternyata banyak loh yang cerai. Saya 25 tahun megang palu. Kenapa itu? Tandanya pilihannya salah. Pilihannya tidak tepat. Kalau tahu bakal menyakiti, mau nggak? Makanya Allah mengingatkan, asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Ingat, apa yang kalian benci boleh jadi itu baik bagi. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Ingat, yang kamu bilang-bilangin, yang kamu cintai, katanya tai kucing rasa coklat, boleh jadi itu adalah buruk untuk. Kenapa demikian? Itulah matamu, sedangkan Allah lebih tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita ini kan kadang-kadang suka milih kumisnya doang, itu luarnya. Dan milih itu luarnya doang, yang ketipu sama kedondong. Coba yang tahu hakikat itu pasti milih buah manggis, walaupun luarnya kotor, dalamnya putih bersih. Masya Allah. Pokoknya jangan ngedumel deh sama Allah. Hidup pokoknya serahin aja sama Allah dah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maulah wa ni'man. Itu dua ayat dan dua surat yang berbeda sebetulnya. Cuman kita suka ngedikirkannya di sekaligus kan ya. Hasbi, cukup bagiku Allahu Allah. Serahin. Cukup bagiku Allah itu maksudnya gimana? Ni'mal
mau ni'mal wakil, Allah sebaik-baik yang diserahi segala urusan, yang ngatur makhluk. Percaya aja deh, wallah. Ni'mal maula, Allah itu sebaik-baik yang ngatur makhluk. Pion aja bisa jadi raja. Raja bisa mati. Raja yang bisa mati. Sementara pion bisa jadi. Ni'mal maula, Allah sebaik-baik yang ngatur makhluk. Ini tuh nggak bakalan nerima, bapak, ibu nggak bakalan nerima bagi orang yang lupa tujuan hidup. Kok diatur gini-gini sama Allah nggak nerima? Kan saya kepengen kaya, kan saya kepengen punya jabatan. Lu nggak bakal mau nerima karena dia lupa tujuan hidup. Coba kalau ingat tujuan hidup saya adalah maradhatillah, ibadah, nyari ridho Allah, pasti pasrah diatur jadi apapun. Ibu pernah nonton sinetron anak tiri, ratapan anak tiri? Enak apa kagak itu jadi anak tiri? Digebukin dari mulai sinetron, dari mulai detik awal sampai detik akhir, mewek weh, emang gak capek? Ada dulu sinetron si Cecep, bengek mana gitu. Ya. Capek apa enggak? Belum lagi dibolak-balik. Shootingnya gagal, ulang lagi, wudu, ada yang sinetron nangis, atau sudah kering air matanya, ayo baik kudu nangis, soleh lagi aman, bawang merah gitu, ngacai lagi, ayo gagal, ulangi, wudu, emang gak capek? Coba sama ibu soleh, mas, capek nggak tuh? Jadi si Cecep, capek nggak? Capek, udah gini aja, gimana kalau saya ganti? Mau nggak? Kira-kira dikasih nggak? Kenapa? Honornya. Wah, jadi pekerjaan mau tenar kayak gini susah. Ini mau enak aja diganti perannya. Karena itu kalau tujuannya mencari honor dari Allah pasti ridho. Wah, ngapain jadi pulang ini? Ridho, percaya Allah tidak bakalan mengkhianati, percaya Allah tidak akan memanipulasi janji. Ni'man nasir, Allah sebaik-baik yang memberikan pertolongan, bukan nasir tapi nasir. Allah segatnya segat mubalaghah namanya, ada gramatika bahasa Arab. Kalau nasir orang yang memberikan pertolongan, kalau nasir yang maha memberikan pertolongan, apa? Maha itu dulu. Kan maha siswa karena sudah habis masa belajar, jadi pelajar sudah lewat, jadi maha. Makanya kalau kurang ajarnya maha kurang ajar. Siswa masih tawuran baik, ya berarti yang maha kurang ajar. Ya Allah, kayak gitu nasir, apa masih nggak percaya? Orang doa ahlinya Allah maha memberikan pertolongan. Dan nurut aja deh, nurut aja. Emang hidup itu tidak ada pilihan lain sih. Tidak ada pilihan lain, nurut. Nah, pengertian nurut begitu pasti terbatas di hati Bapak. Jadi kudunya ibadah terus, yang tergampar ibadah sama Bapak apa? Sholat, zikir, baca Quran, itu doang. Usaha enggak, bukankah disuruh usaha sama Allah. Jadi jangan terbahas-bahas nurut sama Allah teh, udahlah kata Allah. Kenyang, gak usah usaha, itu ngelawan sama Allah. Kan kata Allah, fal yunfik du sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu fal yunfik mimma atahullah. Hei para suami, usaha kalian, berikan nafkah istrimu. Itu siapa yang nyuruh? Jadi dipikir nurut sama Allah kayak dolo, ada mayem, biarin habis
buang air yang gak usah cebok, kata Allah bersih-bersih. Yo, emang lawan Allah. Udah berobat, gak usah berobat, kata Allah sembuh. Yo, ya siapa yang nyuruh berobat? Allah yang nyuruh berobat. Jadi pengertiannya sempit. Kadang-kadang kita itu disuruh ngurus Allah, disuruh jadi pelayan Allah, nurut kepada Allah itu sempit pemikiran. Ngurus negara emang gak disuruh Allah. Manusia lebih dari sekedar ngurus negara, ngurus jagat khalifah. Ayo kira-kira gimana ya? Jadi jangan sempit itu. Gimana Allah saja lah, kita gimana Allah saja. Tapi pengertian gimana Allah saja sering-sering salah mengartikannya. Udah, anak kata gak usah dididik, ntar kata Allah pintar, gak usah, biarin aja. Ntar kata Allah, Allah ngasih makan ya ngasih makan, enggak ya enggak, biarin aja. Emang begitu disuruhnya. Ya Allah, jangankan tidak diurus, dibeda-bedain aja anak, tidak adil dilarang. Rasul yang menyatakan, i'dilu baina auladikum, adillah kalian memperlakukan anak-anak kalian. Gitu, Masya Allah. Jadi jangan terlalu sempit ya Pak ya. Makanya pengertian Sayyidina Athaillah untuk ongkoh ini dunia sufi, tapi ternyata tidak a priori Pak. Yang selama ini sufi diartikan a priori, itu salah pengertian. Saya ijazah kitab ini sampai di keluarganya Sayyidina Athaillah Sakandari di Mesir. Di kita sering-sering sufi itu seolah-olah dikotomi, kayak berbenturan dengan ngurus negara, ngurus masyarakat. Mas kemana anak istri? Lagi ke mall. Kenapa? Gak diantar Mas? Urusan dunia lah, biarin saya di sini aja, ibadah aja. Itu dikira sufi yang kayak gitu. Bukan, justru tidak tanggung jawab kepada anak istri. Antar ke mall, kalau perlu contohin takwa di mall seperti apa. Giliran sholat, Mah, Neng, udah waktu sholat saya, ayo sholat nanti lanjutkan belanjanya. Sufi kok diartikan a priori, gimana sih? Emangnya sufi imamnya ke siapa kalau bukan ke Nabi, kalau bukan kepada Al-Quran? Itu salah, praktek sufi yang salah. Praktek sufi yang salah. Profesor Hamka judul bukunya adalah Tasawuf Modern. Profesor Said Aqil Sirot judulnya adalah Tasawuf sebuah solusi. Coba baca, yang sudah banyak diterjemahkan. Itu diambil dari kitab-kitab klasik. Bukan begitu, tidak peduli jenggot kemana saja, sebodoh nanang, kucel, bau, apa gitu, apa kayak gitu. Disebut itu sufi yang kayak orang gila, lu jangan-jangan wali gitu. Lo kok gitu sih pandangannya? Coba buktinya sufi ngambil dari Nabi, ajaran Nabi berikut. Coba lihat dalam Riyadhus Shalihin. Rasulullah pernah sholat subuh. Habis sholat subuh biasanya zikir, berdoa bareng dengan sahabat. Ini tidak, langsung pulang ke rumah. Sahabat kaget, ada apa nih Rasul? Jangan-jangan sakit. Tahu-tahu muncul lagi Rasul. Ya Rasul, tumben kali ini kok antum tidak zikir dulu, tidak berdoa dulu. Ada apa ya Rasul, sakit apa tidak? Enggak, aku keingetan di rumah nyimpen perhiasan segede kacang hijau emas. Ini baru semalam nginep. Jangan sampai kedua malamnya nginep di rumahku. Ini perhiasan. Ya, siapa yang lebih sufi kalau dibanding itu Rasul? Perhiasan nginep semalam cuma segede biji kacang hijau. Rasul enggak.
gak tahan. Sementara di sono umat banyak yang kelaparan, banyak janda-janda jompo yang menjual diri, yang kafir lagi, yang murtad. Masya Allah. Syekh Abdul Qadir Nyohor adalah Sultanul Aulia. Itu junjungannya, pemimpinannya para wali. Silakan Bapak datang ke Mesir, sekitar makamnya Imam Idris Asy-Syafi'i yang kita kenal Imam Syafi'i, ada tulisan wakfu Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani mewakafkan tanah 10 hektar di sekitar makam Imam Syafi'i. Sampai sekarang ada tulisannya. Kaya apa miskin? Ditanya masa apa muridnya, Syekh, antum sering kalau ke undangan pakai gamis, pakai eagle, pakai imamah, terus pakai lagi jubah. Kan antum sudah lebih dari zuhud ya Syekh, kenapa pakaian sedemikian rupa gagah dan mewah? Apa jawab Syekh Abdul Qadir? Yang ku bajuin, yang ku perhiasan ini, kemewahan ini bukan untuk Abdul Qadir, tapi untuk Islam. Ngerti nggak? Jadi kata orang Sunda mah anu dipapaesan, anu dipercantik, yang dipergagah ini bukan Abdul Qadirnya, Islamnya. Aku menghargai Islamnya, bukan menghargai Abdul Qadirnya. Kenapa? Karena para ulama menjadi sampul coverboy Islam. Jadi kalau ulamanya seperti gimana, maka itulah kesan Islam di mata orang kafir. Maka tolong, mobil jelek jangan ditulisin syahadat. Itu kalah dengan Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir wali, tidak butuh lagi perhiasan-perhiasan. Yang aku hargai bukan Abdul Qadir, tapi yang aku hargai adalah Islam. Paham enggak? Jadi ternyata tidak a priori itu. Ini kuku panjang, rambut gondrong, jenggot enggak keruan, kucal kumal gitu. Dikit. Wah, saya dulu diwajibkan nonton di pesantren, nonton film Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo katanya meninggalkan sholat sampai dililit akar, lumut, tapak. Saya nggak yakin mau wali begitu. Ninggalin sholat, ninggalin apa kayak gitu. Apa benar kira-kira begitu? Ya kalau kejawen ya mungkin begitu. Mohon maaf, jangan tersinggung. Kalau Islam, apa iya wali kayak gitu? Nggak pakai syariat, udah sholatnya asal eling begitu, meneng sampai dililit akar gitu. Apa begitu kan? Kudunya dulu Nabi begitu. Nggak nyontok ke siapa itu wali. Nabi jajan nggak nyuruh begitu. Puasa wisol itu haram 2 hari berturut-turut. Nah ini Sunan Kalijogo kira-kira kalau seminggu kira-kira dililit akar nggak ya? Berarti kan bulan-bulanan itu kagak sholat, kagak makan gitu. Wah, berlebihan. Saya dulu lagi mahasiswa saya udah duluan protes itu. Itu menghinakan wali itu kata saya. Kemudian sinetron Jakarta Tingkir itu tiap hari tiap tayang ribut, berantem. Ya itu kesannya pun. Ya Allah. Nah kayak gitu ya Pak ya. Ini saya bukan ngebelain sufi. Dibilangin saya sampai ijazah ke Mesir. Haji kitab ini enggak ada. Sampai dikasih batu cincin saya sebagai cindera mata gitu. Bukan persoalan batu cincinnya itulah. Karena sayangnya keluarganya itu. Ini kenang-kenangan. Silahkan kembangkan di sana. Saya pelajari ternyata beliau juga keluarganya ada parabola lah, ada apa lah, Robicon lah, ya Allah. Oh, ternyata. Makanya ikuti ngaji hikamnya, jangan cuma 1 hikam, si hikmah 2 hikmah, belum tuntas. Itu mereka itu tidak lagi dapat, sudah al-jafa.
Al-jafa itu artinya sudah kering. Orang suhud itu sudah al-jafa, hatinya sudah kering. Dengan pujian tidak nempel, sudah kering. Enggak basah dengan pujian, enggak basah dengan cacian, udah seperti air nempel di daun keladi, udah enggak berbekas. Dengan pujian, dengan dunia, dengan duit. Malah ketika duit datang dari Al-Ansor, Yai sudah masuk ya ke rekening, itu ngomong, HP-nya aja ngomong, nahnu innama nahnu fitnatun falatakfur. Aku ini ada dalam genggamanmu sekarang ini. Itu kata duit. Aku hanya sebagai ujian bagimu, falatakfur. Kau jangan kufur gara-gara aku. Nempel tidak? Nempel nggak kira-kira ke duit pengaruhnya? Kalau sudah ngomong begitu. Di tengah perjalanan pengabdian kepada Allah, tahu-tahu ada reward dari Allah. Hidup jadi senang, jadi tenang, rezeki lancar. Itu kelancaran, keberhasilan itu ngomong, wih, yang kau cari masih jauh di depan. Ini hanya sebagai reward dari Allah. Kira-kira bakal berhenti di situ enggak? Enggak. Tuh begitu namanya al-jafa, sudah tidak nempel pengaruh dunia juga. Jadi silakan mobil simpan di garasi, jangan disimpan di hati. Apalagi lagi sholat dibawa-bawa dalam bayangan. Harta itu, dunia itu yang merusak adalah bukan wujudnya. Ini dunia wujudnya, tapi mawujudnya, bayangannya, hayalannya. Di sini sholat ada nggak yang pernah diseruduk mobil? Tapi diseruduk bayangan mobil? Ada. Paham ya kira-kira? Jadi dunia itu tidak membahayakan dohirnya itu. Yang membahayakan adalah bayangannya, hayalannya tentang dunia itu yang mengganggu sholat kan. Bilangnya ibu sholat di situ pernah nggak ditabrak kereta? Tapi ditabrak bayangan kereta. Waduh, besok kira-kira naik apa ya, kereta apa ya? Dah itu lagi sholat. Mohon maaf lewat 2 menit. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.